Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Salihin dan salihat yang semoga dirahmati Allah. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man khurima khairuha qad khurim." Rawahu Ahmad. Salihin dan salihat semoga dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Padanya puasanya diwajibkan atas kalian. Tuftahu fi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih bernilai dari 1000 bulan. Salihin dan salihat semoga dirahmati Allah. Di manakah malam kemuliaan itu? Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Taharraw itu artinya carilah dengan sungguh-sungguh malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri yang dimaksud di sini, taharraw lailatul qadri, carilah dengan sungguh-sungguh malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salihin dan salihat yang semua dirahmati Allah. Alhamdulillah saat ini kita telah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi matan yang mirip dengan hadis sebelumnya, tetapi lebih spesifik. Beliau bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh malam kemuliaan itu di bilangan ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka dari itu, salihin dan salihan semoga dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang kita lakukan adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekali lagi beliau meriwayatkan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Ini jika diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu jika telah memasuki 10 hari terakhir, ahyal laila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wajadda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak lebih bersemangat. Wasyaddal mi'zar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali sarungnya. Makna kiasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan bahasa kiasan dari wasyaddal mi'zar, jadi mengencangkan tali sarungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bercampur dengan istri-istri beliau. Beliau berkonsentrasi dalam beribadah. Maka diriwayatkanlah bahwa di 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf. Apa saja yang dilakukan ketika i'tikaf itu? Maka di antaranya yang dilakukan adalah salah satu amalan yang mungkin ini bisa paling mudah dan bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran.
Karena diriwayatkan Rasulullah SAW senantiasa mendaras Al-Quran di setiap malam di bulan Ramadan. Maka di antara amaliyah di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, mengisi malam-malamnya itu Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, ya, dengan zikir dan doa, juga dengan mendaras Al-Quran. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Nabi itu adalah orang paling dermawan, tetapi di bulan Ramadan Nabi itu menjadi lebih dermawan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril sering menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dari bulan Ramadan. Untuk apa? Di dalam matan hadis ini dijelaskan fayudaris Quran, untuk mendaraskan Al-Quran. Maka salah satunya adalah mendaras Al-Quran. Nah, di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan salah satu tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan manfaat yang sempurna ketika kita mendaras Al-Quran. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan, ini hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bacaan Al-Quran atau cara membaca salah seorang sahabat, cara membaca Al-Qurannya seorang sahabat. Jadi sahabat yang mulia ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membicarakan tentang cara membaca seorang sahabat, dan itu disukai oleh Rasulullah. Bagaimana cara membaca Al-Qurannya yang disukai oleh Rasulullah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda begini. Ini sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengabarkan berita gembira ini kepada sahabat yang dibicarakan oleh Rasulullah itu, cara membacanya. Maka disampaikanlah, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda begini, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran itu secara ghaddan, ya, masih segar, belum berubah, kama unzila, mirip saat ia diturunkan, sebagaimana ia diturunkan, ya. Falyaqra, maka hendaklah ia membaca ala qiraati ibni ummi abd, sebagaimana cara membacanya Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd ini? Dia adalah sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa itu bacaan ghaddan? Dalam pembahasan tentang makna ghaddan ini dijelaskan cara membacanya itu adalah pelan. Nah, kalau kita melihat kajian tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tertil. Di antara penjelasan secara tertil itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, biasanya dikutip riwayat dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tertil itu adalah jelas membacanya, jelas hurufnya, jelas tajwidnya, dan jelas tempat berhentinya, sehingga maknanya menjadi jelas dan tepat. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil pelajaran. Dalam kajian berikutnya dijelaskan, semua ini tartil bisa tepat jika membacanya adalah pelan-pelan. Salihin dan salihat semoga dirahmati Allah. Maka kesimpulannya adalah, di antara amaliyah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan di antara tips yang terbaik membaca Al-Quran agar membawa keberkahan dan kebaikan kepada kita dan manfaat yang sebesar-besarnya, membacanya adalah pelan-pelan. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.